khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Yang paling baik bukan profesor doktor, yang paling baik bukan jenderal bintang 4, apalagi bintang 7 sakit kepala. Yang paling baik bukan pejabat pensiun habis, ya kalau baik, kalau tak baik dicaci maki, sumpah serapah, korupsi, ditangkap KPK, selesai, tamat riwayat. Yang paling baik menurut standar Nabi Muhammad SAW, man ta'allamal Qur'an, belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Lagi-lagi almarhum dapat itu. Kenapa? Karena beliau mengajarkan Al-Quran. Tadi pagi Ustadz Somad maulid Nabi di depan Bupati Kabupaten Tangerang. Yang membawa ke sana Al-Mukarram Ustadz Qurtubi. Ketika sedang duduk-duduk, datang Bapak Kesra, Kesejahteraan Rakyat. Ustadz Abdul Somad, saya ini sudah seperti kakak kandungnya Ustadz Qurtubi. Saya nggak nanya, saya diam aja. Saya memang jarang nanya. Saya selalu mendengarkan omongan orang. Saya tidak terlalu banyak cerita kalau tidak sedang ceramah, karena sudah di sini ceramah, masa di bawah ceramah lagi. Jadi jangan heran kalau ketemu Ustaz Somad itu kalau ceramah ngomong, tapi pas ketemu kok diam aja. Aku sudah di atas ceramah, masa di bawah ceramah lagi? Kapan aku istirahat? Kadang sedang tidur pun mimpinya ceramah juga. Saya ini Ustadz Somad sudah seperti saudara kandungnya Ustadz Qurtubi. Saya ini muridnya almarhum ngaji baca Quran. Bayangkan itu, Ustadz Abdul Somad bisa ceramah di depan bupati, di depan kanwil, di depan kapolres, di depan dandim, di depan ketua majelis ulama, karena syafaat almarhum punya murid ngajar ngaji yang sekarang menjadi pegawai PNS di Kabupaten Tangerang. Abdul Somad yang tidak punya hubungan darah, yang tidak kenal dengan almarhum pun hari ini dapat syafaat mengajar Al-Quran. Ibu mesti ngajarkan Al-Quran, Bu, tapi saya nggak ustadz. Ya enggak, ibu memang enggak ustadz, karena ibu ustazah. Ibu saya tidak LC dari Kairo, ibu saya bukan ustazah, tapi saya belajar Quran kepada almarhumah dari mulai Alif Bata, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, sampai khatam An-Nas. Setelah itu diserahkannya ke guru mengaji satu lagi, diserahkan ke guru mengaji satu lagi. Guru yang pertama adalah ibu. Tapi saya nggak bisa baca Quran, Pak Ustadz. Ibu belajar pagi, malamnya ngajar. Apa yang saya ajarkan Pak Ustadz? A, bataba, tatata, sasasa, jajaja. Itu saja. Nanti kalau dia ngajar jadi ustadz, pahalanya ngalir 2 kali lipat. Pertama, ibu sebagai ibu. Yang kedua, ibu sebagai guru. Maka jangan pernah berhenti belajar dan mengajar ngaji. Ustadz Somad ngajar ngaji, ya, saya sediakan tempat ngajar ngaji supaya anak-anak belajar, ada gurunya. Saya ingin mendapatkan kemuliaan belajar dan mengajar Al-Quran. Nanti sampai masanya saya tua, setelah itu tidak kuat lagi berceramah, suara tidak lagi menggelegar, orang tak lagi mau mendengar. Di hari tua saya mau tetap duduk mengajar anak-anak ngaji dari maghrib ke isya. Habis isya Pak Ustadz, saya nonton bola. Saya tidak mau di hari tua saya sunyi di tengah keramaian. Mall ada, gedung ada, ramai lalu lintas hiruk pikuk, tapi kesunyian di dalam rumah di depan TV. Istri mati, anak sudah nikah, sendirian nonton sinetron. Sakit jantung, mati di depan TV. Saya mau di hari tua saya ngajar ngaji. Kalau bisa meninggal sedang mengajar mengaji dalam keadaan berwudu dan husnul khotimah.
Banyak yang setuju saya mati sedang ngaji. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang orang kalau ditanya mau jadi apa? Dosen pasca sarjana. Mau jadi apa? Dosen terbang, nggak pernah hinggap. Mau jadi apa? Mau presentasi di hotel bintang 5. Baik. Tapi ada yang paling baik kata Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Mengajarkan Al-Quran. Dan malam ini Allah buktikan. Kenapa kita berkumpul malam ini? Bukan karena orang yang hidup. Berapa banyak orang hidup ngundang orang hidup nggak mau datang. Pejabat buka open house Idul Fitri, kosong, lalat yang datang. Open house, pintu dibuka, makanan banyak, orang tidak mau datang, sakit hati, tersinggung. Malam ini almarhum sudah meninggal dunia, tapi kita tetap datang. Karena apa? Kemuliaan Al-Quran. Bulan banyak, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Tapi satu-satunya bulan yang ada dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil. Coba lihat kaitannya. Kenapa Ramadan disebut? Jawabannya di ujung ayat. Syahrul Ramadan. Kenapa disebut Ramadan? Alladzi unzila fihil Quran. Karena Quran diturunkan di Ramadan itulah, maka Ramadan menjadi mulia. Kalau tak ada Ramadan, kalau tak ada Quran, tak mulia Ramadan. Gua, betapa banyak gua di dunia ini. Gua paling banyak di Jakarta. Gua, tapi ada satu gua yang didaki nenek-nenek tua. Saya ketemu orang India sudah tua, tetap ingin sampai ke atas. Berangkat jam 8 pagi, kepanasan, habis sholat subuh, naik taksi, Jabal Nur, nama guanya Hira. Naik ke atas, banyak gua yang lebih cantik, yang lebih bagus, yang lebih tinggi, yang lebih hijau, yang lebih subur. Tapi kenapa gua itu yang dicari orang? Karena di situ turunnya inna anzalnahu fi. Karena di situ turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Malam ya'lam, bukan malam siang. Banyak malam, satu tahun ada 350 malam, tapi malam itu berbeda. Siapa yang sholat di malam itu, pahalanya sama seperti 1000 bulan. Kenapa? Karena pada malam itu Allah berkata, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam itu bulan malam yang penuh keberkahan. Malam apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kenapa? Al-Quran. Jadi kenapa orang datang ke tanah ini? Apa yang mau dia cari? Allah mau menunjukkan bagi siapa yang tak percaya bahwa inilah kemuliaan Al-Quran. Betapa banyak rumah-rumah pejabat ramai tamu datang. Ketika orangnya pensiun, orang tak lagi datang. Kenapa? Proposal gak laku lagi. Yang saya omongin ini fakta atau fiktif? Hak atau hoax? Hak, nyata, bukan dusta, bukan bohong, bukan dibuat-buat. Ini mohon maaf, panitia apakah menyediakan pawang hujan malam ini? Kami tadi soalnya di mobil sudah, Ustaz Somad nampaknya batal kita pengajian, kita pulang aja, kita online aja malam ini. La haula wala quwata illa billah. Orangnya sudah meninggal dunia, niat baiknya disampaikan Allah, berkumpul orang baik dengan niat yang baik, hujan berhenti. Kenapa mesti hujan? Kalau tidak hujan kepanasan. Diturunkan Allah hujan, tenang, sejuk. Saya pun makan nambah tadi gara-gara hujan ini. Habis sop ayam 1 mangkok. Itu maka saya ceramah duduk, kekenyangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi yang selama ini cita-citanya mau jadi polisi, tentara, dokter spesialis, lawyer, pengacara, silakan. Tapi jangan lupa tetap ngajar Al-Quran. Di rumah habis sholat subuh panggil anaknya baca Quran. Habis sholat maghrib, sholat isya, suruh baca Quran. Saya sampai hari ini tetap mengajarkan Al-Quran lewat pengajian, lewat tausiah, lewat anak-anak di rumah, lewat rumah tahfiz Quran, karena saya ingin mendapat barokah Al-Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Maka turun rahmat. Pak Ustadz Somad, saya nggak pernah baca Quran tapi rahmat turun di rumah saya. Kok bisa? Nama suaminya Pak Rahmat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf Pak Rahmat yang tersinggung.